Umar bin Khattab, kehidupan keras pada masa jahiliyah. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan menghindar dan menempuh jalan yang lain." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini merupakan ungkapan betapa sikap tegas Umar bin Khattab membuatnya tidak hanya disegani oleh manusia, tetapi juga kalangan syaitan. Beliau lahir pada tahun ke-13 setelah pasukan gajah milik Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Nama lengkapnya adalah Umar Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib al-Quraish al-Adawi. Garis leluhur beliau bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib. Umar bin Khattab memiliki ciri-ciri fisik dengan kulit putih agak kemerahan. Beliau memiliki tubuh tinggi besar dengan bagian depan kepalanya botak. Selama hidupnya di era jahiliyah, Umar memiliki kedudukan yang sangat bagus di masyarakat. Beliau dikenal ulet, kuat, dan tidak mudah lemah. Apabila beliau berjalan, maka jalannya cepat, bicaranya pun lantang. Sebagaimana sahabat lainnya, Umar bin Khattab menghabiskan sebagian dari masa hidupnya pada era jahiliyah. Beliau tumbuh sebagaimana anak-anak Quraisy pada umumnya. Namun, beliau memiliki kelebihan karena mau belajar qiraah. Saat itu, hanya segelintir dari anak-anak Quraisy yang mau belajar qiraah. Waktu kecilnya juga dihabiskan dengan menggembala domba maupun unta. Pada usia anak-anak, Umar bin Khattab telah memikul tanggung jawab selayaknya orang dewasa. Ayahnya, Khattab bin Nufail, telah menyuruhnya dengan keras untuk menggembala unta. Hubungan yang keras dengan ayahnya ini meninggalkan bekas yang kurang baik pada diri Umar bin Khattab. Situasi masa kecil yang akan diingat terus hingga masa tuanya. Abdurrahman bin Hathib, teman masa kecil Umar bin Khattab, pernah menyampaikan, "Aku bersama Umar bin Khattab di Dajnan, menggembala ternak milik Khattab di tempat itu. Umar adalah orang yang bersikap keras dan kasar. Waktu itu, kadang aku menggembala ternak dan terkadang mencari kayu bakar. Inilah masa-masa keras dalam kehidupan Umar bin Khattab dan selalu diingatnya." Dajnan adalah sebuah tempat untuk menggembalakan ternak yang berjarak sekitar 25 km dari Mekah. Kelak, di masa depan, ketika Umar bin Khattab telah menjadi Muslim dan tinggal di Madinah, serta telah leluasa melaksanakan ibadah haji, beliau selalu mengingat-ingat masa kecilnya ketika melintasi Dajnan. Sa'id bin al-Musayyib menyampaikan, Umar melaksanakan haji. Ketika sampai di Dajnan, beliau berkata, "Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, yang maha luhur lagi maha agung, yang memberi apa saja dan kepada siapa saja. Dulu, aku menggembala unta Khattab di lembah ini dengan pakaian dari wol. Khattab adalah orang yang keras dan kasar. Ia membuatku payah jika bekerja dan memukulku bila aku malas." Umar bin Khattab tidak hanya menggembala ternak milik ayahnya saja, akan tetapi ia pernah menggembalakan ternak untuk beberapa bibinya dari pihak ibu. Pekerjaan menggembala kambing telah membentuk karakter yang baik bagi Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Sifat-sifat bertanggung jawab, tabah, sabar, dan tangguh menghadapi rintangan telah melekat padanya jauh sebelum ia menjadi Muslim. Bukan hanya menggembala kambing, sejak remaja Umar bin Khattab telah berlatih gulat, menunggang kuda, syair, dan meriwayatkannya. Umar bin Khattab memiliki ketertarikan pada sejarah dan permasalahan mereka. Memasuki usia dewasa, Umar bin Khattab giat datang ke pasar-pasar besar Arab seperti Ukaz, Majannah, dan Zi al-Majaz. Kunjungan ke pasar-pasar tersebut bukan hanya dimanfaatkan untuk berdagang, tetapi juga mempelajari sejarah Arabia, hubungan antar suku, dan ajang kebanggaan diri. Pasar-pasar Arab telah menjadi pertemuan para penyair. Mereka membacakan syair, berdiskusi, dan melakukan apresiasi sastra dengan disaksikan oleh para kepala suku atau kabilah. Tidak jarang, pertemuan di pasar juga menjadi pemicu peperangan. Pasar Ukaz tercatat pernah menjadi awal mula terjadinya tempat perang yang dikenal sebagai Perang Fijar. Pada perkembangannya, Umar bin Khattab berhasil memanfaatkan kemampuannya dalam berdagang. Beliau tumbuh menjadi salah satu konglomerat kaum Quraisy Mekah. Pada musim panas, Umar bin Khattab melakukan perjalanan dagang ke Syria. Dan pada musim dingin, tujuan dagangnya adalah ke Yaman. Perjalanan di luar Mekah itulah yang menambah wawasan dan pengetahuannya. Perlahan tapi pasti,
Umar bin Khattab menempati posisi menonjol dalam masyarakat Quraisy era jahiliyah dan memberikan sumbangsih pada berbagai peristiwa penting Mekah. Beliau juga terbantu dengan sejarah kemuliaan nenek moyangnya. Nufail bin Abdul Uzza, kakeknya, selalu menjadi tempat penyelesaian perkara di antara kaum Quraisy. Leluhurnya yang lain, yaitu Ka'ab bin Luay, merupakan sosok yang memiliki kedudukan mulia di mata bangsa Arab. Sejarah mencatat, Ka'ab bin Luay wafat pada tahun gajah, yaitu ketika Abrohah datang dengan membawa pasukan gajahnya ke Mekah. Kedudukan penting leluhurnya ini diwarisi oleh Umar bin Khattab. Hal inilah yang kemudian memberinya pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan tentang kondisi orang-orang Arab dan kehidupan mereka. Kepandaian dan kecerdasan Umar bin Khattab telah membawanya sebagai penengah pada berbagai konflik di antara masyarakat Quraisy Mekah. Ibnu Sa'ad pernah mengatakan, Umar bin Khattab selalu memecahkan perselisihan antara orang Arab sebelum menjadi Islam. Kelebihan Umar bin Khattab adalah sikapnya yang bijaksana, kuat, mulia, dan kemampuan argumentasi dengan bahasa yang fasih. Kelebihan yang membawanya sebagai duta atau perwakilan kaum Quraisy di depan suku-suku lainnya. Ia telah menjadi kebanggaan dan membawa nama baik suku Quraisy di Jazirah Arabia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Apabila terjadi peperangan antara Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya, mereka mengutus Umar bin Khattab sebagai perwakilannya. Jika ada yang membanggakan diri di depan kaum Quraisy, maka mereka akan mengutus Umar bin Khattab untuk membanggakan mereka di hadapannya. Mereka, kaum Quraisy, sangat menyukai dan menghormati sosok Umar bin Khattab. Kedudukan mulia inilah yang membuat Umar bin Khattab membela tradisi, peribadatan, dan aturan yang telah dirajut oleh suku Quraisy. Umar bin Khattab memiliki sikap tulus yang membuatnya sangat memegang erat apa yang diyakininya. Sikap yang kemudian membawa Umar bin Khattab pada perlawanannya terhadap Islam di era awal kenabian Muhammad bin Abdullah. Umar mengkhawatirkan bahwa agama baru itu akan merusak kemapanan Mekah sebagai kota istimewa Jazirah Arabia. Mekah memiliki Ka'bah yang menjadi tujuan haji, sehingga menempatkan Mekah dan suku Quraisy begitu terhormat. Betapa Mekah telah memiliki kekayaan spiritual dan material, sehingga menempatkan Quraisy begitu mulia di hadapan suku-suku lainnya. Karena itulah, tokoh-tokoh Quraisy begitu membenci ajaran Tauhid yang disampaikan Muhammad bin Abdullah. Umar bin Khattab pun turut tampil sebagai penentang Islam dan gemar menyiksa para pemeluk Islam dari kalangan budak. Suatu ketika, Umar bin Khattab menyambuk seorang budak perempuan yang masuk Islam. Penyiksaan itu berakhir ketika Umar telah kelelahan dan cambuk terjatuh dari tangannya. Kemudian, lewatlah sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq dan melihat peristiwa penyiksaan itu. Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq membeli budak perempuan itu dan memerdekakannya. Itulah masa-masa Umar bin Khattab pada era jahiliyah, ketika pancaran hidayah ilahi belum sampai padanya. Umar begitu mendalami dan memahami hakikat suku Quraisy, baik tradisi dan adat istiadatnya. Umar telah mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk melawan agama baru, yang secara terang-terangan bertentangan dengan kepercayaan kaum Quraisy. Setelah menjadi Muslim dan memahami keindahan, hakikat, dan perbedaan mendasar antara keselamatan dan kesesatan, iman dan kafir, hak dan batil, beliau pun menyampaikan perkataannya yang terkenal. Sesungguhnya ikatan Islam akan terlepas ikat demi ikat apabila seseorang tumbuh dalam Islam, di mana dia tidak mengenal jahiliyah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.